Dulu itu aku nyanyi kan, terus habis itu backupin mantannya. Terus akhirnya dari backupin nyanyi malah jadi backupin hatinya. Almarhumah nyokap kan bilang dia tuh penyelamat gue sih. Karena kalau nggak ketemu Amira, dia bilang akan hancur katanya kamu. Selama ini nyokap itu nggak pernah suka gue bawa pacar, tapi sama dia video call dong. Mana lihat? Oh ini, udah ini aja lah. Hah? Gitu? Segampang Ya itu? segampang itu. Mamaku ngeliat aku video callan sama Excel. Terus mamaku nih polos dalam kondisi dia lagi down banget ya, lagi drop banget. Dia ngomong gini, ya nanti pas kalian menikah mama udah nggak ada, mama udah nggak ada. Sambil minta resul segala macem, ngobrol berdua, nangis-nangisan gitu sama nyokap ya. Dan seminggu kemudian meninggal, itu terpukul banget. Sampai gue sampai psikiater segala macem, bener-bener sakit gitu. Sampai detik ini gue kalau masih inget, masih ada trauma, gue bisa GERD anxiety gitu. Separah itu sampai sekarang gitu. Yang ketiga, siapa yang kalau tidur suka rusuh? 3, 2, 1. Iya. Oh, anaknya aktif ya, Say. Di kasur juga aktif ya, kalau tidur. Dia lebih aktif memang. Kalau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, kembali lagi di YouTube channel Memes Promes Story. Wah, kali ini podcast kali ini kedatangan narasumber yang aku udah sahabatan lama banget. They're not just my best friends, tapi mereka ini adalah sepasang yang very talented, handsome and beautiful, dan juga lagi viral. Langsung aja kita panggil sahabat-sahabat aku, Amira dan Axel. Thank you, Mama. Hai guys. Halo. Aku kenal Amira dari 2016, tahu Axel di 2018 18 lah, mulai pacaran 18. Oh iya benar, awal-awal dari mulai pacaran ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, jadi awalnya aku sama Amira itu kenal tuh dari aku masih di Trisakti ya, Beb ya. Iya. Udah lama banget. Terus kita melewati banyak lika-liku bersama-sama ya, Beb. Seneng bareng, sedih bareng. Dan apa ya, senangnya dari punya sahabat yang tahan lama itu adalah ngelihat perkembangan diri kamu. Yang dari single sampai akhirnya tiba-tiba sekarang sudah menikah, menemukan cinta sejatinya. Amin. Untung jadi. Dan aku sendiri juga sempet surprise juga, tiba-tiba konten kalian itu viral banget. Padahal sebenarnya simple, tapi itu bisa langsung naik gitu. Apalagi kalian juga sering bikin konten nyanyi bareng ya. Iya. Kayaknya dari awal yang pengen aku tanya adalah how did you guys meet the first time? Awalnya gimana tuh ketemu? Wah, kamu lah, kamu. Kenapa sih kok grogi gitu? Nggak apa-apa. Dulu itu aku nyanyi kan, terus habis itu backupin mantannya. Backupin mantannya. Terus habis itu akhirnya setelah beberapa kali pertemuan, terus akhirnya kita ya udah deket. Terus habis itu aku posisinya juga single, terus dia juga lagi complicated gitu sama mantannya kan. Terus akhirnya dari backupin nyanyi malah jadi backupin hatinya. Nggak, setahu gue sih dia juga nggak single sih waktu itu. Ya, tapi kan Maksudnya sama-sama Iya. lagi ribet sama yang sebelumnya. Sebelumnya. ya, tapi kan sudah diambang-ambang Udah toxic gitu loh, gitu. Jadi Tapi ya itu, kalau memang jodoh ya, mau kayak gimana pun situasinya, kalau bersatu bakalan bersatu. Iya. amin. Tapi gue dari awal ngomong ke dia, dari awal ketemu, lu mau nikah sama gue? Gue Oh dari iya? awal ketemu, iya, tanya dia. Benar, bukannya itu udah lama banget ya? Iya, dari awal ketemu sih. Dari awal ketemu seminggu pertama PDKT-an jadian nih kan. Ya jadian seminggu pertama tuh gue bilang, lu mau nikah sama gue?
kalau mau nikah kita lanjut, kalau enggak ya udah nggak usah. Karena gue udah capek, gue bilang kayak gini-gini mulu. Gue udah capek diribetin sama hubungan yang toksik, sama cewek yang nggak jelas gitu kan. Gue pengen fokus sama karir gue, tapi hati gue tenang gitu. Maksudnya ada perempuan yang, karena nyokap juga, almarhumah nyokap kan bilang dia tuh penyelamat gue sih. Nah, kalau nggak ketemu Amira, dia bilang akan hancur katanya kamu, katanya gitu. Cuma nyokap bilang ya udah, kalau nyokap gue udah bilang itu ya udah. First impression kalian waktu ketemu pertama kali gimana? Wah, dia ngeliatin gue mulu sih. Enggak, serius. Gue nyangka sih. Kayak di belakang udah begini-begini. Gimana sih? Akuin aja. Akuin aja. Enggak, gue pasti itu fakta, men. Pasti gini loh, men. Gue tuh Lihat nih, ini adalah the real marriage life, guys. Enggak, serius. Kamu gak boleh nyangka nih. ya, terpana sama suara dia yang keren banget. Karena pas pertama kali denger dia nyanyi, pertama kali ketemu juga, gila nih orang suaranya keren banget. Terpana sama suara, sama terpana sama cinta pandangan pertama beda. Dia masalah kepoin gue di Instagram, terus-terusan. Nge-like-like-in. Nah, ini dipaksa. Gue tahu fake account itu, second account dia itu setelah gue jadian sama dia. Dia kan lagi main HP kan. Kayaknya gue tahu nih akun ini kan. Wah, ini yang pengen poin gue selama ini. Ya nggak sih, kalau sering dikepoin tahu kan nih akun ada terus gitu. Jadi dari awal emang udah good impression banget. Ya. Kalau dari Axel? Ya sama sih, cuman saat itu gue nggak kepikiran karena dia kan nyanyi di salah satu resto gitu kan. Gue datang sama berempat tuh, sama teman gue, 2 sama ya itulah. Mantannya. Kalau dibilang mantan gue nggak mau ngakuin sih. Gitu. Oh gitu ya, ya udah lah. Si cowok ini yang 2 orang teman gue itu justru yang nyekil dia gitu. Kalau bahasanya gimana sih nyekil tuh? Yang wah cewek cantik nih men, pasti santai aja gue kayak mana sih, oh ya udah oke. Gitu aja. Cuman akhirnya gue dipanggil nyanyi dong Bang Esel ini. Udah gue nyanyi terus dia ngeliatin gue gini. Ini gue masih inget banget gue nyanyi sini, Amira di situ ngeliatin. Senyum-senyum gitu loh. Suaranya bagus banget. Senyum-senyum, pas gue liatin salting gitu, gue liatin lagi, salting. Yang ketiga kali, nih sekali lagi lu lihat gua, lihat tuh salting kena lo sama gua. Dan gue gitu kan, pas gue senyum, terus di salting, nah, kena lo sama gua, lihat aja nih, nanti jadi gua gitu, gitu. Jadi gue kan dulu zaman reguleran di kafe gitu kan, gue maksudnya sebelum ini kan reguleran di kafe gitu, gue minta tolong, ya takdir sih, itu udah takdir sih, kayak minta bantuin dia, nolongin dia. Teman-teman band gue tuh udah lagi nge-gym bareng sama gue, oh gue mau deketin Amira, bla 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 bla. Gue diam aja kan, set itu seminggu di kuping gue nggak begitu tuh anak-anak tuh, ya kan? Iya. Oh idaman banyak lelaki ya. Gue bilang, gue ikutan ya, kita bersaing. Terus anak-anak, gue mundur. Kita ini mundur semua gitu. Akhirnya gue nganterin dia pulang, kenalan, ya biasalah video call gitu udah. Jadilah. Tapi memang dari nyokap sih, karena selama ini nyokap itu nggak pernah suka gue bawa pacar, ataupun kakak-kakak gue semua anak-anaknya bawa pacar, nggak suka. Tapi sama dia video call dong. Mana lihat, oh ini, udah ini aja lah. Hah? Gitu? Segampang itu? Iya, segampang itu. Udah ini aja lah, ya udah ternyata memang dia cocok sama gue sih. Alhamdulillah. Dan sampai akhirnya ngejalanin hubungan selama berapa lama? 4 tahun. 4 tahun guys. 4 4 tahun dan alhamdulillah menikah. Nah, Betul. ini pertanyaan seru nih yang sering orang-orang kepoin ya. Apalagi anak-anak muda di sana. 4 tahun pacaran biasanya kan orang mikir kayak, wah udah tahu nih baik-baiknya gimana, buruk-buruknya gimana, mungkin aib-aibnya udah kelihatan semua di 4 tahun. Tapi kalau sudah ada ikatan pernikahan, ikatan cinta, wow, itu tuh bisa berubah lagi, ada banyak-banyak kejutan di luar sana. Menurut kalian kira-kira beda nggak sih sebelum menikah sama setelah menikah walaupun sudah 4 tahun pacaran? Beda. Gue pernah ngekos satu gedung sama si Amira. Gue kan ngekos berdua nih sama temen gue, Bang David tuh. Dia di bawah, gue di atas. Gue sesering itu setiap hari ketemu gitu loh. Gue tahu nih anak gimana gitu, sialnya item-itemnya gimana gitu, lalu dik-lidiknya gimana sih.
Iya maksudnya kan jelek-jeleknya gimana, kalau Iya, baiknya udahlah baik gitu. Ternyata pas nikah masih ada. Iya. Ternyata masih ada yang gua kira udah kebuka semua, ternyata masih ada yang kebuka. Dan dari Alimiranya juga? Iya, makanya aku Sama. nulis kan di reels aku, updatean aku sama dia. Marriage is adapting. Kayak setiap hari tuh selalu ada surprise gitu dari Ya. pasangan kita, kayak entah itu baiknya atau buruknya gitu. Dan ternyata bener gitu, maksudnya setiap hari kita ketemu, setiap detik mungkin tidur bareng dan segala macam, tapi kita nggak akan pernah tahu dia sebagaimana dia tahu dirinya sendiri gitu. Jadi aku mikirnya kayak oh ternyata gini ya gimana kita bisa mentoleransi keburukan pasangan kita, terus kita juga bisa berubah lebih baik supaya pasangan kita bisa apa ya, menerima kita gitu, kayak gitu sih. Ya menikah tuh belajar kita Belajar. seumur hidup sih. Belajar seumur Makanya hidup. apa ibadah ya kan? Mereka itu ibadah. Dan ini kita pernah discuss bareng, ya kan, kayak perasaan adalah misalnya artis yang cerai, terus aku nanya sama Memes, emang segitunya, padahal mereka perfect gitu hidupnya. Iya, Bisa- terlihat baik-baik saja ya. Terus Memes yang bilang sama aku, karena menikah itu adalah ibadah yang paling lama. Memes yang bilang sama Iya aku. sih. Tuh, seumur Memes hidup. yang bilang sama Dan aku. ada satu hal lagi, bahwa gini, ketika kita single, yang godain kita setan kan. Maksudnya ada setannya kan, yang setan menggoda. Ketika kita menikah, rajanya yang turun buat godain kita. Gitu, istilahnya begitu, rajanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gue pacaran, setan gue ada di dia dong. Setannya dia tuh ada di dalam diri dia. Tapi ketika menikah, setannya pindah ke orang lain. Kalau godaan sebagai laki-laki ya untuk melihat perempuan, makanya ada rumput tetangga lebih hijau, itu salah satunya gitu. Makanya itu dia, menikah itu belajar setiap detik selama lu hidup, lu belajar. Karena banyak ya, kalau ada bilang lu setiap waktu lu adalah masalah ketika lu menikah gitu. Ada yang gitu. Karena memang katanya juga masalah-masalahnya juga jadi semakin kompleks ya. Wah. Iya, benar. Kecil Bijak yang juga ya dia ya. Iya ya. Kalau podcast keluar ya dewasanya ya. Axel enggak, ya. kan gue selalu Lumayan, bilang, lumayan. lu tuh beruntung dapetin gua Wih. gitu kan. Enggak. Wih, Virgo, Benar, cowok Virgo banget kayak maksudnya, gitu sih. Iya sih. Kan lagi. Dia Iya. kalau berantem sama dia nih ya, dia selalu bilang gini, ya udah silakan aja, kamu nggak akan nemuin cowok kayak aku. tapi anaknya sebenarnya gue Tipikal cowok. dengan egonya tidak ingin mengakui itu sih. Cuma ya bener juga gitu, maksudnya dia tuh dewasa banget. Iya dong. Maksudnya dia yang Iyalah. yang mengarahkan gue. Kita memang tahu sendiri laki di dunia entertainment, godaannya banyak banget ya, apalagi kita sebagai cewek. Kalau nggak ada dia, gue nggak tahu mungkin gue arahnya kemana gitu. Ya kan, ketemu sama orang yang belum tentu baik, ya kan, mau menjerumuskan kita. Udah pasti nggak baik, karena yang baik gue doang nih. Buat lu. Itu dia. Gue growing up di entertainment bareng dia juga gitu ya kan, karena pertama The Voice bareng dia. Iya, benar. Terus dia juga idol, terus gue ketemu sama label-label tertentu. Dia yang ngarahin gue, kamu jangan kayak gini, kamu harus tegas sama orang, kamu harus berani bilang enggak, kamu harus tahu mana jalannya kamu. Ini dia yang mengarahkan itu, karena gue orangnya lebih ke kayak iya aja Iya. gitu. Karena masih polos dia kan. Tapi memang karena laki-laki tuh harusnya yang menjadi imam. Oh iya dong. Imam dari keluarga. Banyak hal lah yang kita lewatin, kayak dia diundang si artis inilah, katanya dia modus. Gue tahu laki-laki, gue tahu, gue sama, gue laki-laki gitu loh. Nah, Gue iya. tahu ketika modus, gue juga pernah modus begitu kan. Itu Nah. ada yang modusin gitu, ngapain gue bilang. Kok kamu larang-larang aku? Ya udah terserah. Tiba-tiba coba aja cancel, gue bilang. Kalau dia ngotot berarti bener. Akhirnya ngotot, bener apa yang gue sangka itu benar gitu. Gua nggak mungkin dong, maksudnya sebagai pasangan, orang yang terdekat dia, samping dia setiap waktu, dan lebih dari orang tuanya, lebih dekat gitu. Gak mungkin dong ngejerumusin dia ke jurang, gak mungkin dong gue dorong dia ke jurang. Pasti gue ingin melakukan segala sesuatu yang baik buat dia. Hal buruk yang pernah terjadi ke gue nggak mau hal buruk itu terjadi pada pasangan gue gitu. Makanya gue selalu ada larangan atau apa segala macam. Dia apa sih ngelarang ini? Dia kan kalau misalkan nggak ngalamin dulu nggak akan kapok gitu. Independent girl problem. Independent woman, ya. Independent girls problem. Cuman- biasanya- Tapi itu nggak berlaku ke perempuan sih, laki-laki juga kayak gitu kadang. Ini sama aja Tapi sih. ya terkadang kalau lu istilahnya lu mau denger siapa? Kalau gua ke dia ya, ini kalau gua ke dia case-nya gini lah. Lu di Jakarta sendirian.
lu orang tua lu jauh, lu ngerantau ke sini. Lu kalau nggak denger gue mau denger siapa? Itu loh. Saya lu di sini kalau ada apa-apa gue yang turun. Bokap lu jauh, nyokap lu jauh saat itu. Terus lu menurut sama siapa? Mau denger omongan siapa? Mau gua atau mau temen lu terserah. Gitu loh. Kalau gue sih gitu ya. Apalagi karena suaminya jadi pasti harus bertanggung jawab apapun juga. Kok serius banget ya? Aduh ya. Lakuin ya. Mulai panas ya. Iya, tapi emang Virgo gampang kepancing cuy. Tapi ini pembicaraan yang seru banget sih sebenarnya. Dan anyway, jadi ngomongin tentang viral, itu ada beberapa video reels yang nonton tuh sampai jutaan. Dan salah satunya tuh yang waktu di hari pernikahan kalian, di wedding kalian, yang makeover dari yang sebelum make up ya, terus sampai kayak yang udah married, udah jam kabul ya, dan itu yang nonton kalau nggak salah hampir 8 juta orang. Nikah. Dan semenjak itu emang konten-konten kalian banyak yang nonton dan banyak yang senang gitu. Jadi aku salut banget. Bisa dibilang katanya kalau nikah itu membawa rezeki. Betul. Apakah itu sesuatu hal yang kalian rasain juga? Betul. Betul sih. Sangat betul itu sih. Makanya kalau ada yang belum menikah, muda, sudah punya pasangan, sudah punya pekerjaan, menikahlah. Kalau masalah mapan atau segala macam, jangan hina Tuhan hanya karena materi. Yang penting tapi ini klarifikasi dari aku juga. Asik. Iya maksudnya. Ya ada pandangan dia lah. Iya maksudnya oke, lo udah punya pasangan gitu. Tapi yang penting lo tahu juga lah mau bawa istri lo kemana ya, maksudnya of course get a job first ya kan. Lo harus make sure lo ngasih makan apa sama anak dan istri lo gitu. Betul. Ya itu udah pasti kalau udah siap secara batin, tapi lahirnya juga harus. Tapi setidaknya kita tahu pasangan kita tuh berusaha keras sih. Tidak malas-malesan ya. Dengan seperti itu tuh udah cukup sebenarnya. Kalau kita bilang mapan, mau ngasih makan anak lo siapa, yang ngasih makan anak gua, ngasih makan lu juga bukan gua. Tuhan yang ngasih makan sebenarnya bukan gua, cuman lewat gua. Masya Allah. Saat menjelang pernikahan kalian, Almira banyak ngalamin sesuatu hal yang berat juga, ya kan? Iya. Apalagi salah satu alasan yang bikin kalian juga cepat akhirnya yakin juga ada wejangan dari almarhumah mama. Yes. Kalau boleh diceritain sedikit perjuangan Almira dan mama waktu itu gimana sayangku saat menjelang pernikahan? Iya, pokoknya it's been a tough moment. Jadi itu berawal dari 2021 ya, dimana COVID lagi naik-naiknya ya kan waktu itu, gelombang kedua. Terus abis itu mama aku kebetulan memang the last 1 year lagi fighting cancer cervix. Jadi di Jogja terus pada saat yang sama almarhum kakek aku kena COVID. Nah dari situ bikin penyakit mamaku jadi worse, ya kan. Jadi nggak bisa kemoterapi, nggak bisa sinar, kayak gitu, nggak bisa treatment lagi rumah sakit. Udah akhirnya berkembang lah pokoknya kansernya. Terus habis itu akhirnya kemarin bulan Februari akhir mamaku ke rumah sakit, aku ke Jogja lagi. Terus mamaku ngeliat aku video callan sama Excel. Terus mamaku nih plus dalam kondisi dia lagi down banget ya, lagi drop banget. Dia ngomong gini, ya nanti pas kalian menikah mama udah nggak ada. Mama kalian dua-duanya udah pada nggak ada. Mamanya itu sama habis meninggal juga di 1 minggu sebelum kakek aku. Jadi kayak semuanya tuh berarti ya. Kayak bener-bener 1 tahun kemarin tuh banyak banget kita kehilangan orang terdekat kita. Terus akhirnya aku langsung down, dia sih terutama, dia langsung ngajak telepon aku. Dia langsung ibaratnya ngajak merit pada saat itu juga mamanya. Aku langsung keluar dari rumah sakit. Terus habis itu dia nelfon yang ayo kita nikah. Which is aku cerita sama semua teman-teman aku, termasuk sama Memes juga, aku belum siap deh kayaknya. Maksudnya aku mau fokus ke kesembuhan mama, fokus ke keluarga aku gitu. Terus akhirnya ya udah aku ngobrol sama nenekku, sama semua keluarga aku, itu ternyata mereka sangat menyambut dengan baik. Karena memang itu salah satu cita-cita mamaku yang ternyata mama nggak ngomong langsung sama aku gitu. Sebenarnya sempat ngomong juga. Awal-awal kita pacaran, udah sih nikahin aja sama bapaknya dia. Gitu. Nikahin aja, ntar dulu lah di kuliah dulu, di ini gitu kan. Ternyata saat itu
1 minggu setelah gue bilang ke nyokap, Mam, aku mau izin meminta Mama nikah. kamu. Ya, mamiku Sebelum bilang meninggal. sebelum meninggal tuh 1 minggu sebelum pas. Mam, aku minta izin aku mau nikah. Gitu kan, mau nikah. Kalau yuk nikah ya sok direstuin malah. Sambil minta restu segala macem, ngobrol berdua, nangis-nangisan gitu sama nyokap ya. Dan seminggu kemudian meninggal, itu terpukul banget. Sampai psikiater segala macem, bener-bener sakit gitu. Sampai detik ini gue kalau masih inget, masih ada trauma, gue bisa GERD anxiety gitu. Separah itu sampai sekarang gitu. Gak lama, seminggu kemudian kakeknya dia, terus gue bilang ketika gue ngelihat kondisi nyokapnya dia, maaf ya, maksudnya gue bukan berpikir negatif, tapi saat gue video call gue udah tahu nih, ini nggak akan lama gitu. Ada feeling tertentu ya. Gue merasakan hal itu nih. Ketika gue denger itu gue nangis, gue ngomong Amir, gue nangis, gue nggak kuat nih, karena gue ada trauma kan Sampai nyokap gue. nangis ngomong Gue nangis. si Virgo ini yang biasanya gengsian. Karena gue merasakan hal berat itu loh. Gue nikah udah pasti nggak ada yang nyokap gue nggak bisa lihat gitu. Gue nggak mau hal itu terjadi pada Amira gitu. Makanya gue bilang, gue sebenarnya kita udah siapnya kayaknya akhir tahun deh 2022 kita udah nikah gini-gini, kita akan siapin dulu segala macam. Akhirnya tapi gue bilang, gue inisiatif, gue nanya dia, kamu gimana? Ya udah aku pikir dulu ya. Ya udah cepet. Saat dulu dia, udah nggak usah lama-lama. Sampai kapan lo? Ego kamu, mama kamu udah berkorban hidupnya untuk kamu. Jangan sampai kamu tidak pernah berkorban untuk mamamu. Sekali ini saja, gue bilang gitu kan. Ya udah deh nikah, ngapain? Kalau bilang nikah siap gak siap mah, sampai kapan juga siap. Kita belum inilah, belum itulah, banyak lah gitu kan. Akhirnya gue telepon aja semua keluarganya dia, by phone gue melamar, meminta restu gini. Ternyata semua menyambut. Akhirnya ya udah kita urus, hanya ngurus seminggu 2 minggu, akhirnya menikah. Secepat itu sih. Iya, secepat itu. Tapi memang ngurusin nikah tuh bisa cepet ya? Sebenarnya enggak sih, ribet banget. Itu Ribet kayak banget. every single day kita pasti Ngurusin surat-surat doang nih. Suratnya, karena kita sama-sama bukan orang Klaten, kita kan nikah di Klaten. Numpang nikah. Numpang Iya, nikah numpang nikah. jatuhnya, ya kan. Terus ya udah, itu kayak wah, sampai nangis-nangis, sampai Tapi aku ingat sih, itu emang Kesel banget sih itu, mana kan peraturan di tiap daerah beda tentang pernikahan. dan di Klaten tuh strict banget Strict pokoknya, banget dan semuanya ditanyain. buset, kayak kesel banget itu, kesel banget. Dan di hari pernikahan, alhamdulillah Mama made it ya. bisa menyaksikan Mama bisa menyaksikan. di kursi roda, terus Kalau nggak salah Almira juga upload di Instagramnya, jadi nanti bisa ditanya dikit-dikit nginget gimana Mama waktu itu ya. Yang datang siapa aja sayang? semua keluarga, terus nggak ada temen sama sekali, kayak even memes aja aku kasih tahu Hamin satu. Sahabat bertahun-tahun tidak tahu kalau dia menikah, tahunya setelah enggak Hamin satu hari Beb. H. Hari H setelah kamu udah pakai ini jangan apa namanya di paes semuanya udah jadi, udah tinggal mau jalan doang di altar. Beb, gua mau nikah, tiba-tiba dia bikin grup. Enggak, gue bilangnya gini, halo Beb, pakai foto, pakai paes gitu. Oh. Mereka kira gue Mau photoshoot. Iya, awalnya aku kira mau photoshoot. Iya. Ternyata tiba-tiba menikah. Tuh mama pakai kursi roda. Jadi kondisinya kan mama aku perutnya udah gede ya, maksudnya gara-gara dia komplikasi di liver gitu. Udah peradangan segala macam. Udah peradangan, dia nggak bisa, even duduk aja dia nggak bisa gitu. Jadi dia bener-bener apa ya, tapi aku ngeliat mama tuh berusaha untuk tegar pada Berusaha saat itu. kuat ya. Karena Mama juga happy dong pasti pengen ngelihat Banget. anaknya menikah. Banget. Dia merona gitu, dia tadinya pucat, dia udah tahu anaknya mau nikah, merona. Kita ketemu tuh udah merona, udah mukanya udah Better pink, ya. bukan pucat lagi gitu. Udah senang gitu. Udah seneng. Ya kita kan kita menikah itu salah satu ikhtiar kita untuk mudah-mudahan dengan kita menikah, Mama bisa lebih semangat, bisa lebih berjuang lagi dengan cancernya. Iya, Gitu. Terus 3 minggu kemudian Ya, kita dapat kabar lah gitu. Ya kita doain untuk almarhumah Mama Almira dan almarhumah Mama Axel. Semoga tenang di sana. Amin. Insya Allah. Thank you. Masuk surga insya Allah kita sama Nabi berkumpul di surga. Thank you, Mangas. Thank you. Nah, sorry nih bahasnya tiba-tiba deep banget yang serius nih. Apa-apa. Kita bahas lagi mengenai konten tadinya. Kan ini viral-viral semua nih, termasuk salah satunya juga yang kalian nyanyi bareng sih. Kalian kepikiran dari mana sih bisa bikin konten? Ayo yang kita apa duet aja lagu yang ini dan begini. Itu tuh gimana ceritanya?
Karena nggak banyak kayak suami istri yang emang bisa nyanyi bareng dan suaranya sebagus kalian. Amin, amin. Makasih. Ntar. Gimana nih? Udah sih. Awalnya siapa yang mencetuskan ide konten-konten gitu? Nggak ada ide sih, sebenarnya kita udah lama sih pengen duet, bikin konten bareng, cuma kita bingung perbedaan karakter kita tuh sangat jauh. Banget. Timpang. Tapi kalian kan sering nyanyi bareng. Ya untuk ya sekali-kali lah aja. Off-air. Bisa off air sekali-kali lah mungkin 1-2 lagu gitu. Cuman kayak untuk bikin konten tuh kayaknya lebih berat aja gitu loh. Karena itu akan jadi jejak digital gitu kan. Oh iya benar sih. Karena sama dia udah beda, kita nyapa ya cover berdua, bingung. Iya. Kalau kamu ikutin aku susah, aku ikutin kamu juga susah. Jadi nggak jalan tengahnya nggak ketemu-ketemu. Akhirnya pas lagunya Keisha tuh yang tak ingin usai, dia mau bikin cover sendiri. Satu yang harus kau tahu, menanti kau kembali. Makanya ada adegan sih, adegan gini. Aku gini kan, maksudnya aku udah minta, gue mau masuk ya pas bagian ini nanti teriak, oh jangan lah ngapain, kok jadi ngerok gini ternyata berisik kata dia kan. Nah akhirnya pas dia ngetek udah tembak aja, gue tembak udah terus ya akhirnya pas udah selesai ya udah lanjut dong pas udah selesai. Bagus kan, udah upload aja itu naik nih pasti. Beneran naik. Padahal kita, maksudnya gue kan orangnya terlalu narsis kan, maksudnya agak narsis. Oh ya kayak gitu. Lebih ke optimis positive aja. thinking lah ya. Positive thinking aja tuh. Confident Ya, lah ya. ya kan omongan ada doa. Iya Banget benar. selalu berafirmasi positif Positifnya itu dia tuh. banget. Iya. Kebalikan banget kayak 180 derajat. Kalau kan orangnya insecurean dia kan, insecurean tapi kalau dia pas selalu kayak enggak pasti bisa, enggak pasti naik, enggak pasti gitu. Tapi itu yang jadi saling melengkapi kan. Iya, makanya Tuhan menjodohkan kamu biar kamu banyak belajar sama aku. Jadi Iya. tapi dengan adanya banyak bikin konten gini, rajin bikin konten tuh apakah emang berpengaruh juga ke karir kalian gitu, job gitu? Ya alhamdulillah berpengaruh lah, banyak hal-hal baru yang kita ternyata selama ini kita bikin paket gitu, cuman skalanya lebih nggak sebesar Paket apa nih? sekarang. Paketan nyanyi berdua gitu. Tasya. Paketan nyanyi gitu kan, ya itu kan marketing ya. Kita kan satu-satu udah bikin paket aja kita, gitu kan bikin Paket paket. off air. Paket off air gitu, Abang Ojok segala macem lah. Kita bikin akhirnya dan sekarang ternyata jauh lebih laku ya. Yaudah lo lanjut aja. Rezeki menikah. Iya benar. Ya kan setelah badai menimpa kita setahun terakhir, Iya. ternyata jawabannya ini. Ya alhamdulillah ini kalau gua sih ya sangat menghargai progres walaupun cuma 0,1% sih. Cuma ada progres, yang penting kita ada naik jalan daripada kita stuck sih. Gue bersyukur banget sih ada jalan lah konten ini gitu. Alhamdulillah ya. Ya semoga dengan konten-konten selanjutnya nanti juga membawa berkah ya. Amin, Karena insya Allah. awalnya dari iseng-iseng aja kan. Dari Iya. iseng-iseng aja. Ini kita kalau kemana-mana pasti, hei kita buat gitu. Iya. Ya kalian tinggal buka mulut aja udah enak tuh suara. Aduh, amin. Tapi pusing lah bikin lagu apa ya? Bikin Iya, lagu apa ya? iya, iya. Pernah tuh kita jadi dibanding kayak, aduh jangan. Nah, maksudnya gua tidak apa-apa, cuman gua cocok apa enggak ya lagu ini. Oh udahlah, bodo amat, cuek aja versi gua. Kong ini kau dibanding-banding ke, sayang ke, you mesti kalah. Tak oh ya oh aku yo orang mampu wes kuat aku mencintaimu. Kayak kemarin kejadian di Bali, waktu di Bali kita bikin juga kan Sang Dewi. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya Ku mampu terbang bawa dirimu tanpa takut dan ragu. Terus habis itu kebetulan kita di Kintamani. Terus daerahnya bener-bener sunyi, sepi yang kayak ada apa sih Tridharma apa sih Iya. ya kayak azannya versi orang Hindu. Iya. Sorry ya kalau misalnya ada kalau misalnya salah. Maaf ya, aku nggak tahu, kita nggak tahu namanya. Kita nggak apa. tahu.
Jadi kita berisik, tapi kita udah izin sama orang-orang yang tinggal di situ kan, itu cuma ada 4 glamping kan. Kita setiap ada orang yang keluar kita selalu minta izin sebentar ya, kita orang-orang bule semua sih. Terus mereka udah nggak okein, tapi ternyata si pihak glampingnya itu mereka kayak maaf ya di sini. Iya, kasih kayak gitu. Harus benar-benar sesunyi itu. Tapi emang sunyi banget. Akhirnya ya udah, untung udah selesai. Kayak gitu. Dan ada pemilihan juga, gue suka yang versi pertama, dia lebih suka versi kedua. Oh, itu kita sampai kayak Arguing ya. Gue pengen jebak dia, gue upload upload. Gue kirim yang versi yang gue suka, dia kan gak suka tuh versi itu kan. Gue maunya gini. Gue diam, oke udah upload yang mana? Belum versi kamu dong, versi kedua. Padahal gue bohong lu, akhirnya gue tekan gitu kan. Oh iya, seru. Berarti memang sebenarnya dengan konten-konten ini, walaupun memang bikinnya ribet, ada banyak kendalanya juga ya. Tapi ya membawa hasil gitu loh. Amin. Cuman kalian setelah menikah sempet nggak pernah down nggak sih di karir, maksudnya ini job gitu? Enggak, belum lah. Kita kan baru 5 bulan ya. 5 bulan. Belum, pasti yakin ada lah. Ada pasti mungkin kedepannya. Tapi mungkin kita dikuatkan ya mudah-mudahan ya. So far sih belum ada. Alhamdulillah justru makin sini makin naik gitu. Rezeki menikah lah. Luar biasa. Oke. Nah, semua yang datang ke sini nih Al, Yes. wajib banget jawab cepat. Wow. Are you ready? Kita akan mengetes kekompakan pasutri duet viral satu ini. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa yang paling bucin? 3, 2, 1. Amira. Iya. Apa hal terbucinnya, sayang? Karena memang dia beruntung memiliki gua bilang. Ya Allah. Gua pusing banget sama Excel. Enggak, serius. Makanya dia sebutin itu gua santai. Sesimpel. Karena gua selalu bilang sama dia, udah lah, lu tuh gak akan dapetin lebih ganteng dari gua, lebih keren dari gua. Udahlah, gue selalu, enggak, itu tuh sebenarnya doktrin buat dia, ngasih sugesti bahwa jadi kalau bawah sadar dia, kalau tiap hari kan bilangnya masa oh iya juga ya kan, gitu. Terus satu teknik, Jadi itu trik strategi. cowok-cowok Virgo ya. Strategi itu. Coba aja. Gue kalau misalnya dia ngejob atau ada acara di luar terus nggak balik-balik, gue pasti nelponin terus. Tipikal istri-istri lah. Iya kan pasti nyari lah. Ya kan gue nggak jualan juga sih. Lu santai aja. Kayak gitu. Sampai dia suka marah. Ya ampun, ngapain sih yang aku itu harusin gini, nggak udah harusnya gitu. Laki-laki lah. Iya. Ya kan khawatir aja. Itu berarti tandanya cinta kalau nggak ada nyari-nyari Terus kalau sama sekali. tiap detik mal video call, mana tuh? Coba videoin orang. Videoin orang. Apa sih lu? Lagi oper nih, tidur nih sendiri. Gue lagi sendiri, orang liatin dulu nih. Pasti lu, gue kalau awal-awal gue gituin ya udah lah gituin. Gue di sini, pasti lu lebay gue bilang. Gue tidur sendirian, udah gue bilang. Nggak lama-lama dia beneran ngeledekin aku. Ayo lagi. Iya, gue pernah gini. Kalau ada siapa itu mana? Gue pernah gitu mantan. Oke, yang kedua. 3, 2, 1 baru tunjuk ya. Oke, sorry. Siapa yang mandinya paling lama? 3, 2, 1. Hah? Enggak. Kok bisa? Kan gondrong. Ya, panjangnya juga rambut dia. Enggak. Gak Aku kebiasaan. Tapi dulu panjang rambut dia tahu. Surat Dia kan kebalik. pendek banget. Rambut gua dulu segini. Oh Awal iya, pacaran Excel yang ambilnya dulu, segini. iya. Panjangnya biasa kan sampoan, treatment, Kamu tahu conditioner segala Oh, macam. iya banyak ya Dia tuh PR. rajin ini, apa namanya? Lulu? Lulur. Hah, demi apa lo luluran? Dulu ya, gua. Enggak, terus dia Dulu, punya sekarang. sponge. Terus dia selalu gosok-gosok kalau kan kayak itu Gua detail cuma sih gua. seminggu sekali. Gua gosok gigi bisa 2 kali gua. Memastikan bu bangke kayaknya gitu. Gua saya karena gua nggak suka gitu menyium bau-bauan, apa bau badan, bau ketek, bau mulut tuh gua paling nggak suka. Jadi guanya sendiri gua pasti memastikan itu dulu gitu. Oh iya, bagus. Lebih inilah ya, care aja ya terhadap Iya, diri. Self love ya, lama di kamar mandi ya. Iya, oke. Yang ketiga, siapa yang kalau tidur suka rusuh? 3, 2, 1. Iya. Oh, anaknya aktif ya, Say. Di kasur juga aktif ya, kalau tidur. Dia lebih aktif memang. Kalau tidur. Enggak, contohnya gini.
bangun-bangun itu dia udah nggak pakai selimut kedinginan karena Ya. saking gue aktifnya gitu. Selimut tuh dia sendirian. Lari, ketarik, Buset. gitu kan. Gue juga kedinginan. Gue kan nggak suka dingin ya. Gue bilang gue dulu kalau ngekos gue AC tuh nggak jarang nyala gitu. Walaupun nyala yang paling kecil gitu kan. Ini dia paling dingin, selimutan diambil juga sama dia Oh kan. nggak dia berapa? Itunya AC-nya? 26. 26. Gila, 26 tuh nggak usah pakai AC, kita pakai AC. Pennya paling kecil karena gue nggak suka pakai selimut. Oh. Gue belajar lah karena istri gue, pasangan gue, teman hidup gue ini suka pakai selimut, jadi gue belajar pakai selimut gitu. Tapi AC-nya 26 aja. Ringki, hati-hati Isa. Kalian kalau nyari jodoh, perhatikan juga preferensi AC-nya. Preferensi sangat menentukan ya untuk kehidupan yang panjang. Oke, next. Siapa yang paling lemot? 3, 2, 1. Gue duluan dulu. Lemot banget tuh, parah. Parah. Itulah, maksudnya ada kekurangan kan di balik kecantikan dan potensi dia menyanyi kan, maksudnya bakatnya besar tapi ternyata lemot banget tuh. Padahal dia pintar di sekolahnya, ranking terus loh, akademisnya bagus juga. Ayo istri jangan mau kalah gimana? Lemot, Tapi udah lemot budeg lagi. Gue ngomong berkali-kali mulu, iya nggak sih cewek tuh biasanya begitu nggak sih? Apa memang semua cewek gimana sih? Kadang ngomong, Kalau kita sih cewek Oh, tuh suka iya. kayak pengen make sure gitu loh. Bener nggak sih? Ulangi lagi gitu. Kalau Daripada make kalau kita sure- salah gitu tau nggak sih? kalau make sure biasanya nih, gue ngomong A, dia bilang apa? Biar gitu kan? Oh A bukan, maksudnya itu make sure kan? Iya. Kalau ini apa? Ah, enggak tadi kamu nggak dengar. A, gua bilang. masih nanya, jadi ya udahlah. Kan terlalu banyak hal yang aku pikirin di otak. Enggak, karena nggak ada pikiran. Karena nggak ada pikiran gitu, kosong. Aduh, ya. Pesan gua banget sih, semua ya yang Allah. mikir perasaannya. Ya Allah. Oke, next. Siapa yang paling cemburuan? 3, 2, 1. Jelas. Banyak Almira ya dari tadi ya. Itu, Karena mulai dari video call tadi. enggak, itu berkat sugesti dan doktrin gue setiap hari itu yang tadi. Enggak. Takut kehilangan. Kalau dia sebenarnya cemburuan juga, tapi dia gengsi. Enggak. Oh iya, cowok biasanya gitu. Iya, jadi dia tuh dengan halus caranya, padahal gue tahu. Contohnya apa? Al, coba bongkar Al. Bisa apa ya? Nggak ada, lu gak usah ngada-ngada, nggak ada. Biasanya gue main sama temen-temen gue, ya kan. Bisa kayak ke tempat apa ya? Ya, di tempat Kok malam lah. ada si ini sampai si ini, perasaan kamu nggak ngomong gitu. Padahal gue tahu dia cemburu gitu ya kan. Enggak cemburu sih, gue lebih ke gini loh. Maksudnya kalau ada cowok, apalagi ya kita bilang entah kelabing atau apa ya, kita nggak tahu ntar cewek gue dibungkus sama orang gimana, iya kan? Astaga. Iya kan, itu kan. Tapi itu part of cemburu kan? Iya. Itu part aja lah. Ini. Itu part of karena jealous itu tanda Apakah sayang. di dunia ini ada yang rela melihat pasangan di orang? Tapi istilahnya itu part of khawatir dan cemburu dan itu tanda sayang, akuin aja sih. Nah, Ya memang udah, iya. kita diskusi. Memang iya. Gue ingin memastikan pasangan gue baik-baik saja. Oh ya, itu bagus. Harus seperti itu ya. Oke, next. Siapa yang paling suka ngambek? 3, 2, 1. Oh, sama ya. Sama sih. Ya, tapi dia juga. Sama sih. Sama. Kalau gue orangnya ngalah, jadi gue ngakuin. Mana lu ngalah? Yang ada gue ngambek gara-gara lu mulu. Gue keselan soalnya orangnya. Sama sih, pasti dia juga suka ngambek karena Excel. Enggak, Sama. soalnya gue kalau ngambek itu kan kayaknya cewek gitu, jadi gue. Tapi kalau marah ngambek dia, ya, marah. kalau dia lebih kemarah gitu. Iya Ya sih. tegas-tegasnya seorang kepala rumah tangga lah saya. Next. Siapa yang paling suka ngatur? 3, 2, 1. Gue. Iyalah, udah Wah, pasti pengatur banget gue. Ya, apalagi Anda sangat detail sebenarnya. Detail orang. banget. Gue manajemen diri gue tuh bagus banget gue soalnya. Iya. Buat gue ya, karena gue membandingkan itu Buat pada gue ya enggak, gitu. Narsis. karena gue membandingkan dengan circle gue, dengan kakak-kakak gue, saudara-saudara gue manajemen gue paling bagus. Iya. Tapi emang bener sih, biasanya kalau keuangan cewek yang manage, mostly ya. Tapi kalau ini dia Wah. Oh jangan manajemen sampai dia keuangannya pegang bagus. kartu, buset, habis semua nanti. Tuh kan gue Udah lagi habis, nih. gitu. Ya maksudnya gini, kalau dia prinsipnya adalah kita capek-capek kerja, harus kita nikmatin. Salah, udah tau lu capek kerja jangan diambur-amburin. Kalau gue begitu. Ya dong, capek kerja nyari duit susah, jangan diambur-amburin dong. Udah tahu capek, ngapain? Terus itu duitnya dipakai apa? Apa? Terus duitnya dipakai apa? Ya pasti dia lebih kita ke ada aset. waktunya. Gua ada waktunya. Misalkan gua kayak gua nih, gua pengen belanja, ada waktunya, gua ada budgetnya. Gitu. Setiap bulan tuh ada budgetnya. Gua tuh nggak semata-mata gua belanja ini. Gua pengen motor misalnya atau mau di mobil misalkan ya.
gue tunggu dulu nih, gue nabung. Ya karena gue akan takar kali misalkan nih sebulan gue harus nabung sekian, itu nggak boleh kurang, lebih harus. Gitu. Jadi Tapi itu penting banget, itu good itu financial management. ya salah satu gue begitu dong. Kalau misalnya gue sama aja sama dia ya nggak bisa. Hancur sudah. Hancur gitu. Makanya gue harus begitu, gue lebih strict soal keuangan sih kalau gue. Bukan pelit ya, bukan pelit, gue mau manage sih. Dia juga kalau mau beli apa beli aja, beli aja, tapi diatur. Kalau bulan ini udah beli ini, ya udah mau beli apa lagi nanti bulan depan ya, nanti diatur kan. Gue membebaskan dia sih untuk beli apa aja. Tuh, saling melengkapi ya satu sama lain. Kita udah belajar di pandemi 2 tahun, gitu loh. Itu, tapi itu Jangan, benar kita nggak tahu di depan ada apa. Dia pandemi awal-awal, gue susah bayar kosan, beli tas. Aku habis beli tas, mau kemana? Lu pandemi mau kemana pakai tas? gue susah ini, ngekos nih pandemi nih. Baik banget lucu. Aduh. Lika-liku rumah tangga. Tapi seru sih, tapi akhirnya ketawa-tawa doang, begitu tuh buat ketawa-tawa Iya. doang sih. Sebenarnya itu bumbu-bumbu pernikahan, Iya. betul? Wah, tuh gimana guys? Sama aku juga. Gimana guys buat kalian yang belum nikah udah siap? Iya. Harus siap Buat yang dong. sudah menikah gimana rasanya? Wah, seru-seru banget. Anyway, thank you so much Almira dan Terima kasih, Axel. Memes. Keren Terima banget. kasih. Podcast kali ini banyak yang bisa kita petik Amin, insya dari Allah. kisah kalian ya. Mudah-mudahan. Bahwa sebenarnya kalau yang aku lihat tiap orang di kehidupan ini tuh pasti akan ada masalah. Pasti akan ada hal yang bertentangan, ada perbedaan. Tapi gimana caranya untuk kita saling mengerti satu sama lain, Tuh, saling kompromi kali ya kalau di sebuah hubungan ya. berdamai dengan diri sendiri sih minimalnya. Ya, dan berdamai sama diri sendiri itu paling penting. Wah, keren. Tapi one last thing before we end this podcast, aku pengen kalian saling menatap satu sama lain. Aduh, nggak bisa gue nih. Dan mengungkapkan isi hati apa yang pengen kalian sampaikan tapi belum tersampaikan. Kayaknya yang pertama mulai cowok dulu ya. Dari Axel dulu. Terima kasih banyak sudah mau melengkapi hidup aku. Makasih banyak sudah rela menghadapi segala hal 4 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan kedepannya aku harap lebih baik dari ini. Aku beruntung punya kamu. Aku beruntung banget punya kamu. Aku beruntung banget bisa dapetin kamu. Makasih banyak. Aku cuma punya pesan buat kamu. Kita harus kuat menghadapi segala rintangan di rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah mau menerima aku dengan segala kekurangan aku. Maaf kalau misalnya sebagai istri aku belum bisa baik atau sempurna. Aku masih belajar. Semoga kamu dengan sabar ingin bersabar menunggu aku belajar supaya menjadi istri yang sempurna buat kamu, meskipun tidak akan pernah sempurna. Udah itu, semangat selalu. Oh my god, so sweet banget. Once again, thank you so much Almira dan Axel. Aku doain kalian selalu diberikan keberkahan, Amin. kebahagiaan, Amin, ya Allah. kesehatan, Amin. rezeki dan segala yang diinginkan tercapai. Mungkin ada apa lagi yang pengen ini? Amin, ya Pengen apa punya omongan atau pengen single karya apa lagi pengen bangun rumah atau apa gitu? Kita banyak common goals sih, cuman yang terdekat kita pengen punya lagu hit sih pasti. Karena kita kan musisi penyanyi, gak cuma dari konten Satu-satu apa duet nih? Pengen ada Apa duit aja. juga. Apa aja yang penting Kalau kalian bisa ya. sih mulai detik ini semuanya hits. Amin, amin, amin. Ucapan dulu doa. Amin, Iya, amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Luar biasa. And I wanna say thank you so much buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini dan selalu nontonin podcast aku, ya kan. Semoga dari sini, dari kisah mereka berdua bisa menginspirasi kalian semua. Dapat wejangan-wejangan hidup, lebih tepatnya buat yang mau nikah. Ya kan. Ya, anyway, once again, thank you so much. And I'll see you guys in the next podcast. So, bye everybody!